lanjut ke video, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Salam TV Arnus.com. Pemirsa, saya Jeg Jamri. Kali ini terkait informasi lanjutan yang terjadi di Pasaman Barat. Warga Pasaman Barat kini malah semakin resah. PKS PT SBS Pasaman buang limbah B3 lagi. Aparat berwenang belum bertindak tegas. Ini selengkapnya. Beginilah setiap harinya asap dari pabrik PT SBS yang ditanggung oleh masyarakat setiap hari. Polusi udara. Padang, Sumatera Barat, 13 Januari 2024. TV Arnus.com. Pabrik kelapa sawit atau PKS PT Sari Buah Sawit PT SBS di Kabupaten Pasaman Barat dengan kapasitas produksi CPO 45 ton per jam dari laporan warga kembali membuang limbah B3 pada 1 Januari dan 7 Januari 2025. Sebelumnya perusahaan bandel ini dilaporkan warga juga telah membuang limbahnya ke sungai pada 2024 lalu, dan pihak Kementerian Lingkungan Hidup atau Kemen.LH dari Jakarta sudah turun ke lapangan 2 hingga 5 Januari 2025 ke PKS PT SBS dan menemukan sejumlah pelanggaran dan bukti-bukti. Pihak Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta sudah mengeluarkan surat resmi hasil temuan bukti-bukti pencemaran lingkungan PKS PT SBS Pasaman. Surat disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Sumbar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar melalui Kabid Pengawasan Pengendalian Pencemaran DLH Sumbar, Teguh didampingi stafnya Dila John Henry yang ditemui di kantor DLH Sumbar di Padang Senin 14 Januari 2025 membenarkan tim Kemen.LH Jakarta sudah turun ke PKS PT SBS didampingi 2 staf DLH Sumbar John Henry dan Dila pada 2 hingga 5 Januari 2025. Hasilnya tim pusat sudah menemukan temuan bukti-bukti di PKS PT SBS dan mengirimkan surat resmi ke DLH Sumbar dan DLH Kabupaten Pasaman Barat. DLH Sumbar tidak berwenang menindak karena izin dikeluarkan oleh Kabupaten Pasaman Barat. Jadi DLH Pasaman Baratlah yang berwenang menindak PKS PT SBS ini. Apalagi sekarang sudah terbit peraturan baru Permen 14/2024 September 2024 lalu dan disosialisasikan November 2024. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat sudah mengirimkan surat kembali ke Kemen.LH Jakarta minta petunjuk apakah DLH Pasaman Barat yang menindak atau Kemen.LH Pusat. Jadi kami menunggu itu, kata Teguh. Sebelumnya, tim investigasi Lembaga Aliansi Jurnalis Penyelamatan Lingkungan Hidup atau AJPLH mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa diduga pabrik kelapa sawit atau PKS, PT Sari Buah Sawit atau PT SBS di Desa Bateh Uba Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat telah membuang limbah ke aliran anak sungai menuju Sungai Besar dan mencemari kebun sawit warga. Terkait laporan warga Pasaman Barat berinisial E kepada wartawan bahwa PKS PT SBS atau Sari Buah Sawit hampir tiap hari buang limbah ke aliran anak sungai menuju Sungai Batang Naga dan Sungai Batang Kinali. Terkadang di tengah malam kalau hari hujan deras, PT SBS buang limbah melalui pipa ke anak sungai dan mengakibatkan habitat yang ada di anak sungai terganggu. Malah ada ikan yang mati. Ini berbentuk limbah, minyak yang diduga berasal dari pembuangan sisa hasil pengolahan minyak kelapa sawit dengan identifikasi air keruh berlumpur berwarna hitam kental berupa lendir dan berbau juga berbusa yang menutupi seluruh bagian permukaan sepanjang aliran anak-anak sungai menuju Sungai Batang Naga dan Sungai Batang Kinali, keluh warga. Masyarakat sudah beberapa kali menegur atau mendatangi perusahaan PKS PT SBS meminta supaya jangan sampai buang limbah ke aliran anak sungai. Namun sampai saat ini masih saja perusahaan PKS PT Sari Buah Sawit buang limbah ke anak-anak sungai mengakibatkan anak sungai tersebut tidak bisa dipergunakan masyarakat seperti mencuci pakaian, untuk memancing ikan dan lain-lain. Jelas warga yang tidak jauh rumahnya dari PT Sari Buah Sawit atau PKS PT SBS. Selain masalah pencemaran limbah PKS PT SBS ini, masalah pajak sawit PT SBS juga sudah tercium oleh pihak Kejati Sumbar dari berita-berita di media online. 8 PKS diancam cabut izin. Sebelumnya juga,
8 pabrik kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat terancam dicabut perizinan usahanya oleh pemerintah. Pabrik-pabrik itu tidak memiliki kebun sendiri dan tidak melakukan kemitraan dengan petani. Kepala Dinas Perkebunan Pasaman Barat Edrizal kepada awak media mengatakan 8 pabrik kelapa sawit yang tidak memiliki kebun sawit sendiri dan kemitraan sesuai ketentuan adalah PT SBS, PT GSA, PT USM, PT BBS, PT Sawit, PT RPSM, PT AAI, dan PT AWL. Ia menjelaskan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan nomor 98/2013 tentang pedoman perizinan perusahaan perkebunan. Perusahaan yang mendirikan pabrik kelapa sawit harus bisa menyediakan sekurang-kurangnya 20% dari bahan baku sendiri dan kekurangannya dari kebun masyarakat atau bermitra. Artinya pabrik kelapa sawit wajib memiliki kebun sendiri. Kalau tidak ada harus bermitra dengan kelompok tani atau pekebun sekitar yang dibuktikan secara tertulis. Ada yang bermitra namun tidak sesuai aturan yang ada, kata Edrizal Selasa 3 Januari sebagaimana dilansir Antara Sumber. Menurut Edrizal, pihaknya secara umum telah membuat surat kepada pihak perusahaan agar memenuhi persyaratan 20% dan kemitraan dengan masyarakat. Namun hingga saat ini belum ada yang memenuhinya. Meskipun ada perusahaan yang sebelumnya belum bermitra, saat ini sudah mulai bermitra dengan masyarakat seperti AWL. Jika dalam 3 bulan ini perusahaan tidak bisa memenuhi, maka akan ada surat teguran berikutnya sampai dicabut izin usahanya, jelasnya. Ia mendorong pihak perusahaan mematuhi kewajiban sesuai aturan yang ada termasuk kemitraan. Tujuannya agar kelapa sawit rakyat lebih terjamin. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Sumbar, Fadlus Sabi mengatakan hingga saat ini ada 5 perusahaan yang mengurus pembaharuan nomor induk berusaha atau NIB, tapi ditolak oleh sistem aplikasi online Single Submission atau OSS. Karena tidak bisa melampirkan surat kebun dan kemitraan dengan masyarakat. Kelima pabrik itu adalah PT AWL, PT BBS, PT RPSM, PT GSA, dan PT Sawita. Pabrik itu tidak melengkapi syarat kebun dan kemitraan. Menurutnya pabrik kelapa sawit itu wajib memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Jika tidak, maka NIB tidak akan keluar. Sabi mengakui pabrik kelapa sawit itu sebelumnya telah memiliki NIB, namun sejak keluar peraturan pemerintah nomor 5/2021 tentang perizinan usaha berbasis risiko, maka pabrik kelapa sawit wajib memperbarui NIB. Ketika pihak perusahaan memasukkan ke sistem, maka langsung ditolak karena memang tidak bisa melampirkan kelengkapan kebun dan kemitraan, jelasnya. Sanksi terhadap perusahaan itu berada di Dinas Perkebunan. Pihaknya hanya mengurusi perizinan saja. Pendataan kebun dan kemitraan itu juga diminta oleh pihak BPKP dan Polda Sumbar. Bupati Pasaman Barat Hamsuardi menegaskan akan menindak tegas pabrik atau perusahaan yang melanggar aturan. Dia bilang tidak main-main dengan aturan yang ada. Jika memang nanti tidak bisa pabrik itu melengkapi aturan, maka nanti bisa izin usahanya dicabut, katanya. Direktur PT AWL Pasaman Barat Rudi sudah dikonfirmasi mengatakan PT AWL sudah melakukan kerjasama kemitraan pembelian berkelanjutan dengan 3 kelompok tani, yakni Keltan Bunga Tanjung, kelompok tani sawit Pulutan, dan kelompok tani Berkat Jujur. Untuk pembaharuan NIB masih dalam proses, ujarnya. Arman Pasbar dan tim Jack Jamri, TV Arnews.com.
membuat masyarakat sesak nafas tuh. Apa pusing dia itu bapak itu. Ini suasana asap perusahaan PT SBS. Ini berada di kawasan Masjid Baitur Rahman Kampung Jambu. Pasaman Barat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar melalui Kabid Pengawasan Pengendalian Pencemaran DLH Sumbar, Teguh didampingi stafnya Dila, John Henry yang ditemui di kantor DLH Sumbar di Padang Senin 14 Januari 2025 membenarkan tim Kemen LH Jakarta sudah turun ke PKS PT SBS didampingi dua staf DLH Sumbar, John Henry dan Dila pada 2 hingga 5 Januari 2025. Hasilnya tim pusat sudah menemukan temuan bukti-bukti di PKS PT SBS dan mengirimkan surat resmi ke DLH Sumbar dan DLH Kabupaten Pasaman Barat. DLH Sumbar tidak berwenang menindak karena izin dikeluarkan oleh Kabupaten Pasaman Barat. Jadi DLH Pasaman Baratlah yang berwenang menindak PKS PT SBS ini. Apalagi sekarang sudah terbit peraturan baru Permen 14/2024 September 2024 lalu dan disosialisasikan November 2024. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat sudah mengirimkan surat kembali ke Kemen LH Jakarta minta petunjuk apakah DLH Pasaman Barat yang menindak atau Kemen LH Pusat. Jadi kami menunggu itu, kata Teguh. Sebelumnya, tim investigasi Lembaga Aliansi Jurnalis Penyelamatan Lingkungan Hidup atau AJPLH mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa diduga pabrik kelapa sawit atau PKS, PT Sari Buah Sawit atau PT SBS di Desa Bateh Uba Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat telah membuang limbah ke aliran anak sungai menuju sungai besar dan mencemari kebun sawit warga. Terkait laporan warga Pasaman Barat berinisial E kepada wartawan bahwa PKS PT SBS atau Sari Buah Sawit hampir tiap hari buang limbah ke aliran anak sungai menuju Sungai Batang Naga dan Sungai Batang Kinali. Terkadang di tengah malam kalau hari hujan deras, PT SBS buang limbah melalui pipa ke anak sungai dan mengakibatkan habitat yang ada di anak sungai terganggu. Malah ada ikan yang mati. Ini berbentuk limbah, minyak yang diduga berasal dari pembuangan sisa hasil pengolahan minyak kelapa sawit dengan identifikasi air keruh berlumpur berwarna hitam kental berupa lendir dan berbau juga berbusa yang menutupi seluruh bagian permukaan sepanjang aliran anak-anak sungai menuju Sungai Batang Naga dan Sungai Batang Kinali, keluh warga. Masyarakat sudah beberapa kali menegur atau mendatangi perusahaan PKS PT SBS meminta supaya jangan sampai buang limbah ke aliran anak sungai. Namun sampai saat ini masih saja perusahaan PKS PT Sari Buah Sawit buang limbah ke anak-anak sungai mengakibatkan anak sungai tersebut tidak bisa dipergunakan masyarakat seperti mencuci pakaian, untuk memancing ikan dan lain-lain. Jelas warga yang tidak jauh rumahnya dari PT Sari Buah Sawit atau PKS PT SBS. Selain masalah pencemaran limbah PKS PT SBS ini, masalah pajak sawit PT SBS juga sudah tercium oleh pihak Kejati Sumbar dari berita-berita di media online. 8 PKS diancam cabut izin. Sebelumnya juga, 8 pabrik kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat terancam dicabut perizinan usahanya oleh pemerintah. Pabrik-pabrik itu tidak memiliki kebun sendiri dan tidak melakukan kemitraan dengan petani. Kepala Dinas Perkebunan Pasaman Barat Edrizal kepada awak media mengatakan 8 pabrik kelapa sawit yang tidak memiliki kebun sawit sendiri dan kemitraan sesuai ketentuan adalah PT SBS, PT GSA, PT USM, PT BBS, PT Sawit, PT RPSM, PT AAI, dan PT AWL. Ia menjelaskan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan Nomor 98/2013 tentang pedoman perizinan perusahaan perkebunan. Perusahaan yang mendirikan pabrik kelapa sawit harus bisa menyediakan sekurang-kurangnya 20% dari bahan baku sendiri dan kekurangannya dari kebun masyarakat atau bermitra. Artinya pabrik kelapa sawit wajib memiliki kebun sendiri.
Kalau tidak ada, harus bermitra dengan kelompok tani atau pekebun sekitar yang dibuktikan secara tertulis. Ada yang bermitra namun tidak sesuai aturan yang ada, kata Edrizal Selasa 3 Januari sebagaimana dilansir Antara Sumber. Menurut Edrizal, pihaknya secara umum telah membuat surat kepada pihak perusahaan agar memenuhi persyaratan 20% dan kemitraan dengan masyarakat. Namun hingga saat ini belum ada yang memenuhinya. Meskipun ada perusahaan yang sebelumnya belum bermitra, saat ini sudah mulai bermitra dengan masyarakat seperti AWL. Jika dalam 3 bulan ini perusahaan tidak bisa memenuhi, maka akan ada surat teguran berikutnya sampai dicabut izin usahanya, jelasnya. Ia mendorong pihak perusahaan mematuhi kewajiban sesuai aturan yang ada termasuk kemitraan. Tujuannya agar kelapa sawit rakyat lebih terjamin. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Sumbar, Fadlus Sabi mengatakan hingga saat ini ada 5 perusahaan yang mengurus pembaharuan nomor induk berusaha atau NIB, tapi ditolak oleh sistem aplikasi online Single Submission atau OSS karena tidak bisa melampirkan surat kebun dan kemitraan dengan masyarakat. Kelima pabrik itu adalah PT AWL, PT BBS, PT RPSM, PT GSA, dan PT Sawita. Pabrik itu tidak melengkapi syarat kebun dan kemitraan. Menurutnya pabrik kelapa sawit itu wajib memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Jika tidak, maka NIB tidak akan keluar. Sabi mengakui pabrik kelapa sawit itu sebelumnya telah memiliki NIB, namun sejak keluar peraturan pemerintah nomor 5/2021 tentang perizinan usaha berbasis risiko, maka pabrik kelapa sawit wajib memperbarui NIB. Ketika pihak perusahaan memasukkan ke sistem, maka langsung ditolak karena memang tidak bisa melampirkan kelengkapan kebun dan kemitraan, jelasnya. Sanksi terhadap perusahaan itu berada di Dinas Perkebunan. Pihaknya hanya mengurusi perizinan saja. Pendataan kebun dan kemitraan itu juga diminta oleh pihak BPKP dan Polda Sumbar. Bupati Pasaman Barat Ham Suwardi menegaskan akan menindak tegas pabrik atau perusahaan yang melanggar aturan. Dia bilang tidak main-main dengan aturan yang ada. Jika memang nanti tidak bisa pabrik itu melengkapi aturan, maka nanti bisa izin usahanya dicabut, katanya. Direktur PT AWL Pasaman Barat Rudi sudah dikonfirmasi mengatakan PT AWL sudah melakukan kerjasama kemitraan pembelian berkelanjutan dengan 3 kelompok tani, yakni Keltan Bunga Tanjung, Kelompok Tani Sawit Pulutan, dan Kelompok Tani Berkat Jujur. Untuk pembaharuan NIB masih dalam proses, ujarnya. Arman Pasbar dan tim Jack Jamri, TVRnews.com. Pipa limbah. Terima kasih Anda masih bersama kami TVRnews.com. Pemirsa, kita berharap semoga permasalahan ini secepatnya bisa dituntaskan dengan baik, dan sehingga warga Pasaman Barat bisa kembali mendapatkan hak-haknya terkait keresahan mereka ini. Saya Jack Jamri, terima kasih, salam TVRnews.com. Terdepan, sumber informasi jelas dan terpercaya. Setiap detik kami siap sedia. Jangan lewatkan kabar yang terbaru. TVR News untukmu selalu. TVR News selalu di hati.